Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan notaris Indonesia maupun pemerhati masalah hukum atau masalah notaris dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi bincang-bincang santai atau podcast PPNI Kongres. Dalam rangka di bulan Syawal, kita baru mengadakan halal bihalal dengan tema merajut ukhuwah notaris Indonesia. Baik, tema podcast kali ini adalah arti pentingnya notaris. Sekali lagi, arti pentingnya notaris. Rekan-rekan seluruh notaris Indonesia, PPNI adalah organisasi yang visioner dan strategis, sangat menjaga marwah organisasi dalam bertindak baik ke dalam maupun keluar. Di sini hadir Ketua Pengwil Jawa Tengah, Ibu Herlina. Terima kasih Bu atas waktunya. Ada Kabid Organisasi Pak Alting, Pengwil Jawa Tengah, ada Kabid Aset Pak Ustam, jauh-jauh dari Angin Mamiri, Makassar. Terima kasih Pak Itang. Terima kasih. Lalu ada Kabid HLM, Hubungan Luar Negeri, Ibu Anet Gunadi, Ibu Dr. Anet Gunadi, dan Ibu Penny. Menyangkut tematik tentang arti pentingnya notaris. Kita tahu notaris itu jabatannya atau posisinya banyak sekali. Ada goalkeeper, ya, ada pejabat umum. Nah, karena di sini ada Kabid Hubungan Luar Negeri, beliau sering membawa nama YNI di luar negeri dalam aktivitasnya. Bu Ana, boleh tanya sedikit Bu, karena banyak sekali rekan-rekan yang bertanya tentang kiprah PPNI atau Ikatan Notaris Indonesia di luar negeri khususnya. Gimana perjuangan Kabid HLN aktif di luar negeri merajut, ya, notaris Indonesia dengan notaris di luar negeri. Gimana Bu Ana? Silakan Bu. Terima kasih Pak Moko. Ya. Saya coba jawab. Betulnya keaktifan dari kita INI itu ya seperti kita harus terlebih dahulu ya, pendahulu kita begitu ya. Dari pertama itu Pak Adrian, ya Pak Adrian, terus ke Ibu Yualita, ya. Sekarang Pak Trifirdaus. Pak Trifirdaus. Nah jadi di situ sebetulnya peranan kita dari sebelum Pak Adrian sendiri, yaitu Pak Cipto ya, gitu kan. Waktu itu mengadakan kongres di Santo Domingo di Republik Dominika. Di situ peran sebetulnya IMI itu sudah diperhitungkan di situ. Ya. Sejalan dengan berjalannya waktu, sejarah bergulir sampai akhirnya kepada Pak Adrian pun sama ya dengan mengadakan steering committee di Asia di Jakarta. Dan juga di pada masa Bu Yualita di Kongres Internasional ke-19 di Jakarta, yang alhamdulillah sukses ya, hampir pesertanya hampir 2000-an begitu ya, 2000 ya, itu pun juga sudah full book waktu itu. Nah itu sebetulnya adalah kesempatan-kesempatan yang diberikan dari kami, dari UNL sendiri kepada kita Indonesia, itu sih Pak sebetulnya. Dan sekarang saya juga berterima kasih sekali kepada Pak Ketum dan rekan-rekan semua ya PPINI yang telah memberikan amanah kepada saya untuk mewakili dan mengamanahkan ini semua. Pertama adalah memang kita di dalam kancah dunia internasional itu tentunya yang pertama adalah kita menjalin komunikasi ya, bagaimana kita komunikasi yang baik begitu. Dan yang kedua adalah saling dengan setelah adanya komunikasi yang baik tentu ada namanya kerjasama antar negara. Kita kan 98 negara Pak. Nah itu kita sudah mengadakan cooperation agreement dengan Jerman, dengan Prancis, dan mungkin nanti yang selanjutnya akan dengan KNB atau Notaris Kerajaan Belanda begitu. Nah itu sebetulnya di sini adalah kita kalau di sana itu sekarang lagi seru-serunya membahas mengenai kode etik internasional, dan di mana ini merupakan ide yang bagus, ide cemerlang dari Presiden UNL sekarang, yaitu Mr. Leonid Gallier dari Prancis,
Yang kedua adalah kita juga Indonesia terpilih sebagai steering komite Asia yang pertama begitu untuk mewakili Indonesia INI khususnya di dalam satu dewan namanya steering komite, dewan khusus yang terdiri dari 5 benua, yaitu benua Asia, Amerika Latin, Eropa, dan Afrika gitu ya, dan satu lagi protektorat Kanada yang juga ikut kepada kita. Dan untuk selanjutnya yang sedang bergulir ini kode etik internasional dan juga tentang pemilihan nanti calon presiden UNL yang selanjutnya gitu Pak. Dan itu peran kita sangat penting karena di situ sebetulnya betul-betul pertarungan yang bagaimana ya, saya sebut pertarungan sih, tapi fair ya Bu ya pertarungannya fair, ya. gitu ya. Jadi fair, mereka bertanya abis-abisan di ruangan itu, selesai itu stop. Jadi memang rehat ya rehat, coffee break dan sebagainya. Tapi kembali, jadi ya memang kita belajar banyak lah dari situ ya. Bagaimana kita juga dalam pemilihan ini kita juga bisa melihat kita hanya mengamati ya, saya sebetulnya mengamati begitu ya, bahwa mereka juga betul-betul mempertahankan satu yang memang yang mesti dipertahankan, misalnya seperti salah satu revisi dari kode etik internasional, itu apa alasannya dan sebagainya, itu mereka kemukakan apa yang mereka tidak suka, apa yang mereka akan dukung. Itu yang fair banget begitu menurut saya. Oke. Seperti itu. Tahan dulu Bu Ana. Ya. Saya beralih dulu nanti kembali ke Bu Ana. Ya. Baik, kita ketahui tadi aktivitas PBNI baik ke dalam maupun keluar tadi. Yang keluar sudah Ibu Ana coba jawab ya. Sekarang aktivitas PPNI ke dalam. Kita tahu ya, PPNI kalau di daerah-daerah itu diwakili oleh Pengwil dan Pemda. Di sini sudah hadir Pengwil Jateng. Kita mau tanya-tanya sedikit nih, kegiatan Pengwil Jateng dalam rangka aktivitas baik mewakili PPNI maupun Pengwil itu sendiri. Saya bertanya ke Kabid Organisasi atau Ibu Ketua Pengwil? Oke, Ibu Ketua Pengwil. Bu, Ketua Pengwil, gimana ini Pengwil Jateng selama ini baik menjalankan organisasi dalam rangka mewakili PPNI maupun Pengwil itu sendiri? Gimana Bu? Baik, Pak Ya, Muhammad, soal jelas. terima kasih Ya. waktunya. Jadi Pengwil Jawa Tengah selama ini sudah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan, namun sejak adanya ya seperti kita tahu ya, Ya. ada Turbulensi dah. ya turbulensi itu Kepengurusan. Sehingga kita memutuskan untuk sementara ini untuk kegiatan-kegiatan yang bersifatnya berpoin gitu tuh kita menghentikan dulu sampai ada kepastian mengenai kedudukan hukum, PP, ada kepastian hukum maksudnya, apakah keputusan dari Mahkamah Agung atau ada putusan perdata mengenai kepengurusan PPINI yang betul-betul sah itu yang mana. Setelah itu kita akan kalau sudah diputuskan kita akan aktif. Semua segaan ya. Sementara istilah kita tiarap ya Pak Atik ya. Ya, tapi sebelum itu kita sangat-sangat aktif baik mengadakan kegiatan magang bersama, seminar-seminar gitu. Jadi intinya kita berusaha supaya organisasi itu betul-betul bermanfaat bagi anggota. Jadi bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat lah buat anggota ya. Ya. Demikian, Pak. Ini karena waktu yang sangat sempit, beliau mau ke bandara karena mau pulang ke Solo. Saya minta komen Pak Kabid Organisasi sedikit saja. Silakan Pak. Terima kasih Pak Altik. Pak tentang kaitannya dengan peran organisasi ya, Ya. Pak. Kepada anggota ya seperti yang disampaikan Ibu Ketua PPI tadi, ya memang kita di Jawa Tengah seperti yang disampaikan tadi, sementara ini kita
istilahnya tiarap. Tapi namun demikian kita tidak berhenti di situ. Ya. Tetap pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menguatkan kita. Ya. Kita melaksanakan acara-acara yang sifatnya menguatkan tapi tidak merugikan anggota. Ya. Ya, semata-mata hanya untuk kebersamaan, persatuan, membangun komitmen Ya. Pengwil Jateng, sekaligus juga yang sifatnya tidak merugikan kita tetap Melaksanakan. Ya seperti yang disampaikan ketua tadi, yang sifatnya berpoin itu sementara nggak dulu, karena ya Karena yang kita diterima menjaga supaya tidak dirugikan, Ya. anggota tidak dirugikan. Itulah sikap Pengwil Jateng ya, yang diskresinya itu sangat bijak lah ya dalam hal ini ya. Hal-hal yang sifatnya berpoin tidak dilaksanakan dulu untuk menjaga ukhuwah ya, sesuai tematik halal ini nih. Gitu Pak. Jadi Pengwil itu ada Tapi ada tetap, Jateng. kita masih tetap eksis kok. Ya, ya. Karena berhubung beliau-beliau ini sudah mepet waktunya mau ke Suta, kita tahan dulu tadi. Mohon maaf rekan-rekan, keterangan dari Pengwil Jateng mungkin sangat bermanfaat, tapi sekelumit inilah mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman di Jawa Tengah maupun di tempat lain, bahwa Pengwil Jawa Tengah tetap hadir dalam kegiatan-kegiatan yang tidak berpoin, akan tapi kehadirannya itu sebagai wujud tanggung jawab bahwa Pengwil Jateng itu ada. Seperti itu. Terima kasih Pak Alting dan Bu Pengwil. Sama-sama Pak. Silahkan ke Bandara. bandara, mudah-mudahan sampai Silakan. tujuan dengan selamat. Iya, Terima kasih amin. Pak. Makassar, negeri angin mamiri. Kesenian beliau di Makassar sudah tidak diragukan lagi, dan kiprahnya pun sudah tidak diragukan lagi, karena beliau pernah menjabat sebagai ketua Pengwil ya. Terus sekarang berapa periode ini jadi ketua bidang di PPNI. Pak Rustam, atau kita memanggil akrabnya dengan Pak Itang. Pak Itang, pertanyaan ini sering sekali, tapi Iya. sangat penting karena tidak mudah memahami arti pentingnya notaris. Atau notaris sebagai pejabat umum kita sudah tahu, notaris sebagai pembuat akta otentik kita sudah tahu, tapi berulang-ulang kadangkala notaris terjebak dalam suatu masalah. Nah, peran penting notaris selama Pak Itang sebagai notaris di Makassar sana, itu seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Pak Moko, Kabid Humas PPINI. Ya, jadi semua ini kabit semua nih yang ada di sini. Ya, jadi menjawab pertanyaan Pak Moko, arti penting notaris, saya teringat tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Solmed pada saat menyampaikan hikmah halal bihalal. Ya, bahwa ternyata di Islam itu juga Sampai akhirat. tanggung jawab notaris itu sampai di akhirat, diburu sampai 7 turunan, bahkan 7 belokan, tanjakan, tikungan. Begitu pentingnya peran notaris di dalam menentukan suatu perbuatan. Ya, nah di dalam hukum Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia juga diatur dalam undang-undang jabatan notaris, ya, bahwa notaris itu dalam membuat dalam mempertemukan orang yang ingin, dalam bahasa kita ini, Kayak dua kebutuhan ya, kepentingan akad ya. Akad ya, mempertemukan dua orang. Iya. Ya, kalau menikah itu kan namanya akad ya, mempertemukan pria dan wanita. Nah, ini mempertemukan dua pihak, pihak pertama, pihak kedua. Ini diatur juga bagaimana kita meramu sebuah akta sehingga akta ini bisa Bermanfaat. menjadi Jalan pegangan sampai bertahun-tahun, gitu ya, sampai masanya tiba. Akta itu dibutuhkan sebagai alat bukti. Nah, sepintas memang akta yang dibuat oleh notaris itu biasa-biasa saja, disimpan di bawah meja barangkali. Tapi begitu terjadi sesuatu di belakang hari, terjadi silang pendapat, maka akta itu pasti dicari. Nah,
Posisi akte itu kalau dibuat asal-asalan oleh notaris makin ruwet masalahnya. Itu sebabnya maka akte itu betul-betul harus dibuat secara profesional oleh notaris. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya, di situ ada struktur akta, ya, kepala, badan, penutup, itu harus kita ikuti semua supaya menghasilkan produk akte yang otentik. Nah, tujuan akhir dari pekerjaan notaris ini kan menghasilkan akte yang otentik, ya, yang melindungi semua pihak sampai bertahun-tahun. Nah, itulah perannya notaris. Tidak ada pejabat lain yang diberi peran sekuat ini di Indonesia, ya. Iya. Tidak ada, hanya pada notaris. Itu sebabnya diberi lambang Garuda, lambang tertinggi di negara kita. Tidak semua pejabat bisa menggunakan ini, dan salah satunya yang bisa memakai ini adalah notaris. Gitu Pak Mko. Ya, demikian rekan-rekan notaris Indonesia. Arti pentingnya notaris yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Itang itu sangat penting. Apalagi kita tadi menyitir keterangan dari Ustadz Solmed. Ya. Di sini juga hadir notaris di ujung kulon sana, maksudnya di Banten sana, ya, Ibu Penny Anggriani. Dia juga notaris yang cukup senior, banyak menangani perusahaan-perusahaan besar. Ya. Tadi juga mendengarkan keterangan atau uraian dari Ustadz Solmed. Bu Penny, kita minta sedikit ulasan dari Bu Penny tentang arti pentingnya notaris. Kita tahu notaris itu seperti apa, tapi itulah selalu diurai, selalu diulas, tapi tetap kadang notaris bingung. Kewenangan dan jabatan yang melekat padanya itu sifatnya khusus. Apa yang diterangkan Pak Itang tadi, privilege. Nggak semua orang bisa mengemban amanah ini. Bu Penny sebagai notaris yang cukup senior di Banten dalam menjalankan jabatan notaris, gimana Bu arti pentingnya notaris? Silakan Bu Penny. Terima kasih Pak Mko. Siap. Jadi saya setuju dengan pendapatnya Pak Tanggal saat ini, ya. Ya. Itu tadi yang dikatakan sama Pak Ustadz Solmed itu bahwa Ya. tanggung jawab kita itu sampai ke akhirat. Akhirat. Turunan, tikungan, tanjangan, semua kita memang harus bertanggung jawab. Tentu juga tadi ada tambahan. Kenapa harus murah-murah? Pertanggungjawaban kita berat. Berat. Tarik. Iya. Ya kan? Ya udahlah kalau murah-murah udah biasa, tapi kita tidak bisa karena kita betul-betul pejabat yang bukan hanya karena ke notarisan aja karena lebih murah. Saya tidak mau seperti itu. Mungkin Iya. senior juga banyak yang seperti itu. Iya. Tapi karena mungkin di kita terlalu banyak notaris, Notaris. jadi akhirnya kan perang harga seperti itu. Jadi kewenangannya sendiri sebagai notaris itu pertanggungjawabannya jadi agak berkurang. Nah, jadi unsur kehati-hatiannya jadi berkurang. karena itu tadi sudah komersil, Iya. perang tarif segala macam itu yang harus kita jaga nih. Bagi saya kan ada di MP dan di DPW, kita kadang-kadang harus betul-betul memberitahukan kepada adik-adik notaris baru itu tolong dijaga marwah notaris sebagai notaris karena kita tuh pejabat yang bertindak seperti profesional, harus profesional. Misalnya dalam penempatan waktu, membuat akte harus betul-betul dijaga unsur kehati-hatian itu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya peran kita, karena banyak sekali nih membantu pemerintahan, terutama perbankan mungkin ya, mencatat keinginan kedua para pihak itu, jadi betul-betul harus Tertampung ya. kita, ya, jadi kita betul-betul penting di situ. Jadi harus dijaga sekali itu marwah kita sebagai notaris. Apalagi kan saya dengan Bu Ane sering mengamati notaris-notaris yang ada di luar tuh, betul-betul bagus tuh tertib masalah tarif. Ya Bu Ane ya, Iya. pemerintahnya support itu luar biasa. Jadi tidak ada lah namanya ribut-ribut di dalam itu, mereka cukup bagus. Profesional sekali ya. Profesional. Betul mengangkat dirinya tuh notaris itu betul-betul memang notaris. Sesuai marwah yang Marwah notaris diembannya. itu sesuai dengan kode etiknya, aturannya itu mereka dijaga sekali. Dan pemerintah betul-betul support sekali. Dan
juga itu ya, bukan ya mengenai tarif juga mereka nggak ada sama. perang, nggak ada Tidak perang, perang. semua sama. Akankah notaris Indonesia bisa ke sana, Bu? Kalau idealnya, walaupun 20.000 tapi kan nggak sebanyak di mana, Bu? Itu yang banyak sekali notarisnya tapi nggak ada perang tarif. Nggak ada. Mungkin memang agak sulit karena negara kita kan terlalu luas, Luas. berbeda pulau. Minimal setiap tank wheel mungkin ya, setiap daerah mempunyai tarif sendiri-sendiri. Misalnya Aceh berbeda atau Papua berbeda karena jauh ke Jakarta mungkin Iya. ya, atau DKI yang dekat atau mungkin Banten sendiri. Tapi yang kita harapkan sih sebetulnya seperti itu. Minimal secara provinsi itu tarifnya sama. Kadang kan kita satu kota pun dari ujung sana ke ujung sana kan berbeda. Iya. Apalagi kan produk notaris itu kan atau autentik, nggak ada lagi selain sesuai dengan undang-undang ya. Iya. Selain notaris memang ada lah tentang segala macam lah. Ya, karena Tapi kan ya. produk kita ini sesuai dengan marwah yang kita emban, gitu loh. Mungkin Bu, Sesuai dengan jabatan. ya mungkin Bu Ana dan Bu Penny kan sering mengamati, sering berhubungan dengan notaris luar, itu gimana sih Bu? Sistem hukum mereka, apakah sistem hukum di kita untuk notaris itu tidak terjamin atau tidak apa, Bu? Kalau maksudnya terjamin apanya Pak? Maksudnya peraturannya itu nggak menjaga bahwa notaris itu mempunyai marwah, dia memakai lambang Garuda, dia pejabat umum, sehingga kok bisa perang tarif. Ya. Sedangkan di luar kan nggak seperti itu. Ya. Saya kasih contoh ya, seperti Iya. misalnya notaris Belanda. Hmm. Ya kan notaris kerajaan Belanda ya Pak. Iya. Nah, jadi memang mereka memang untuk seperti di kita kan jumlah notaris memang nggak seperti di kita banyak. Iya. Tapi mereka memang menjaga sekali komitmen mereka antar mereka. Namanya negara Belanda kan sudah maju ya Pak. Iya. Ya. Jerman itu kan sebelah-belahan tuh, Iya. Italia dan sebagainya. Tapi untuk misalnya contohnya misalnya mungkin ya dalam tanda kutip misalnya bikin akta jenis A misalnya harganya misalnya 300-400 euro atau 500 euro misalnya Iya. minimal begitu ya Pak. Itu mereka semua sama gitu. Jadi nggak ada perang tarif yang sana ke sini, nggak ada. Itu sih Pak. Dan lagi pula mereka kebanyakan juga seperti bentuk ini Pak, membentuk seperti persekutuan perdata itu ya, jadi yang Maskap, ahlinya ya? apa seperti itu. Jadi misal dia ahlinya hukum waris, Iya. ahlinya hukum perseroan, nah itu atau ahlinya misalnya hukum perdata dan sebagainya, itu mereka punya notaris-notaris yang memang bedanya sendiri gitu. Walaupun dia menguasai itu semua, tapi ada spesialisasinya sendiri. Itu setahu saya. Ya. Jadi akta itu memang dikonstruksikan secara detail ya, menjamin kedua belah pihak atau kepentingan kedua belah pihak supaya ketemu, supaya hak dan kewajiban masing-masing para pihak itu bisa dilaksanakan seperti apa dikatakan oleh Pak Itang tadi. Kalau Bu Penny dan Pak Itang ada tambahan tentang ini? Iya, saya mungkin nambah Ya. terkait dengan ya, saya kebetulan menulis sedang menulis disertasi ini Ya. tentang Wah, sistem calon hukum dokter nih, ya. Pak. Selamat nih. Jadi sedikit ada perbandingan antara sistem hukum di Indonesia dan di luar ya. Iya. Indonesia kan itu menganut sistem civil law, Civil law. ya. Belanda juga civil law. Kemudian dia berhadapan dengan common law, yang di Amerika ya, kita kenal dengan Singapura, sistem Malaysia. Anglo-Saxon ya. Ya, kalau kita kan Eropa kontinental. Nah, antara kita dan Belanda saja yang sama-sama civil law itu ada perbedaan dalam cara pengangkatan notaris. Di Belanda, di negara-negara barat sana yang menganut civil law itu tidak gampang menjadi notaris. Sangat sulit untuk menjadi notaris. Filternya berjenjang. Gitu, ya. Bahkan kalau kita pakai melihat sistem common law di Amerika, itu tidak sembarang yang bisa jadi notaris, ya. Meskipun sebenarnya tugas notaris di common law sana itu tidak seberat di civil law, ya, karena mereka di sana itu hanya stempel-stempel saja ya. Kalau di common law itu, kalau di sekitar Asia Tenggara itu kan Malaysia itu masuk semua common law Anglo-Saxon semua ya sistem hukumnya. Nah, ya kalau kita perbandingkan saja dengan yang Belanda tadi yang saya sebut,
Nah, itu kan sistemnya sama tapi berbeda cara perekrutan. Kita mau lihat sekarang di Indonesia gimana nih, notaris dengan gampangnya seseorang itu bisa jadi magang notaris. segala macam, memenuhi syarat diangkat walaupun umurnya Pendidikan di bawah 30 notariat, tahun. pendidikan notariat itu menjamur di mana-mana. Dengan Iya. mudahnya pemerintah membuka izin untuk membuka pendidikan kenotariatan, prodi kenotariatan, sehingga 40 luarannya lebih, Pak. 40 university. 43 kalau tidak Iya. salah sekarang. Nah ini kita ditertawain dari luar kalau seperti ini. Dengan mudah kita memaksakan orang jadi notaris yang sesungguhnya itu mereka tidak siap, tidak dimatangkan seperti di negara-negara barat sana, ya, dengan sistem yang sistem hukum yang sama. Sama-sama Gitu. sivil loh, Pak, ya. Itu hal yang sangat berbeda. Mengapa di kita itu sering terjadi pelanggaran Ya. oleh notaris sendiri, meskipun pembinaan sudah dilakukan masih juga terjadi pelanggaran. Di sana kita sulit menemukan pelanggaran, sangat sulit kita menemukan karena begitu teguh memegang prinsip tidak sembarang bisa menjadi notaris, dan ya budaya juga ya, budaya mereka kan memang budaya patuh pada hukum. Ya, taat. Gitu. Otomatis kalau taat pada hukum berarti tarif juga mereka Mereka taat. tidak sembarangan menentukan Iya. gitu. Ya, Karena tanggung jawabnya besar ya, tanggung Pak. jawabnya besar. Nah, itu hal lain ya. Nah, saya mau nyinggung sedikit mengenai tadi persoalan organisasi yang Iya. tidak baik-baik saja turbulensi. gitu ya. Saya terinspirasi lagi nih dengan apa kata Solmed tadi, Ustaz Solmed tadi itu. Dia menyebut tidak sembarang kita memperlakukan orang-orang yang berbeda pilihan dengan kita. Iya. Gitu kan? Ada seperti itu kan tadi? Lihat tuh. Ya, jadi Yang dicontohkan kondisi Nabi Allah Nah, betul. Muhammad. Ya, jadi terhadap si A mungkin kita menghadapinya dengan cara halus. Iya. Si B cara yang Sesuai sedikit dengan kepentingannya sesuai dengan kepentingannya. Mereka semua berbeda dengan kita. ya. Tapi kita harus melihat bagaimana sih orang-orang yang kita hadapi ini, latar belakangnya. Nah, dari situ kita bisa bersikap. Masalahnya Nah. yang dihadapi. Nah, sekarang ini kan INI lagi tidak baik-baik saja, gitu ya. Nah, kita berprinsip pada asas dan teori hukum. Ibu Ana pasti tahu mengenai teori kepastian hukum, Ya. ya. Sekarang ini tidak ada kepastian hukum, belum ada kepastian hukum dengan adanya proses yang belum selesai, Iya. ya. Seharusnya pejabat yang di atas itu tahu aturan ini, bahwa tidak bisa mengambil keputusan kalau kasus sementara berlangsung. Nah, itu sebabnya kami semua yang ada di di Sekretariat Minangkabau, ya, itu berpandangan bahwa kita ini belum selesai, ya. Soalnya belum selesai. Persoalan belum selesai, Inkrah. belum ingkrah, belum ada kepastian hukum. Kita Ya. pegang teguh pada teori kepastian hukum tadi itu. Kalau itu sudah tercapai, maka pasti ada keadilan, gitu. Keadilan hukum pasti tercipta. Nah, itu sebabnya maka terhadap teman-teman kita yang kebetulan berbeda dengan kita, ya kita seperti biasa saja kalau bertemu kan. Dalam hubungan pribadi kita bertemu, tapi di dalam organisasi kita berbeda. Kita berbeda. Kita pegang aturan itu, aturan kepastian hukum itu belum ada, gitu kan. Nah, kemudian kita menghargai pemerintah, ya kan. Kita ini menghargai pemerintah secara administrasi, kita menghargai apa yang diputuskan pemerintah, kita hargai. Tapi secara hukum kita tidak menghargai. Kita punya prinsip bahwa semua ini belum berakhir, ya. Bola, kalau kita bicara bola, belum ada peluit panjang tanda pertandingan selesai, jadi belum ada pemenang. Equality before the law, ya. Equality before the law, semua sama di hadapan hukum. Itu sebabnya kami semua ini termasuk di daerah-daerah masih tetap berkegiatan, ya. Kami tetap tergantung daerah masing-masing itu tadi, ya. Kita melihat situasinya, kita masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan, minimal kita menjadi supporting, ya, pengurus wilayah menjadi supporting. Contoh di Sulsel itu baru-baru kita melakukan kegiatan yang pelaksananya itu adalah Kanogama. Nah, Kanogama, tapi supportingnya itu dari pengurus wilayah. Ya. Sama ada satu kelompok diskusi kami itu FGDK 3 namanya. Ya.
itu menjadi supporting, tapi pelaksana adalah Kanogama. Yang sebenarnya kita itu juga, cuma kita berputar mengadakan kegiatan karena melihat situasi dan kondisi yang, ya itu tadi kita menghargai pemerintah. Itu Pak. Ya, jadi kalau saya underline pencerahan dari Pak Itang ini luar biasa sekali ya. Sepanjang kepastian hukum itu belum terbentuk, maka keadilan hukum juga belum ada. Betul. Dan manfaat hukum pun tidak maksimal. Betul. Ada tambahan Bu Ana dan Bu Penny tentang hal ini? Cukup, dan saya rasa juga itu yang sempat dari sampaikan dan kita sampaikan. Ya. Ya memang kita kepastian hukum belum ada. Sepakat ya, kepastian hukum itu belum ada, sehingga keadilan dan manfaat hukum pun belum bisa terjadi atau belum bisa bermanfaat. Ingat. Bu Penny ada? Ya, sama-sama. Ya, ingat tujuan hukum. Ada 3 tujuan hukum yang harus bersamaan dicapai ya. Kepastian hukum, keadilan hukum, manfaat hukum. Ini tujuan hukum. Kalau ini sudah tercapai, nah kita tunggu ini putusan. Itu moral hukum itu penting. Ya. Kenapa? Di samping prosedur hukum, moral hukum akan membentuk karakter hukum, sehingga orang yang mengerti hukum akan taat hukum dan mematuhi hukum, sehingga tujuan hukum itu tercapai seperti apa yang dikatakan Pak Itang, kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Demikian keterangan dan ulasan dari Pak Itang, Bu Dr. Ana Gunadi dan Bu Penny. Mungkin sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kita ketemu lagi di podcast PPNI yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.